Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Tasya Kamelia dengan nomor induk mahasiswa 2303419052. Hari ini saya akan menjelaskan tentang rencana dan strategi pembelajaran bahasa Arab. Bahasa Arab merupakan bahasa yang memiliki peran penting dalam agama Islam, karena bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi yang berkaitan dengan Islam. Bahasa Arab adalah salah satu bahasa asing yang dipelajari di Indonesia, tidak hanya pada pondok-pondok pesantren, melainkan juga pada sekolah formal baik negeri maupun swasta. Khususnya pada madrasah-madrasah, bahasa Arab merupakan mata pelajaran wajib dan diujikan pada ujian akhir madrasah bertaraf nasional. Menurut Asrori, hakikat belajar bahasa Arab adalah untuk keperluan komunikasi sosial, sedangkan pembelajaran bahasa Arab pada hakikatnya adalah pengembangan kemahiran berkomunikasi sosial dengan menggunakan bahasa Arab. Akan tetapi, pembelajaran bahasa Arab dianggap sulit oleh sebagian besar peserta didik. Maka dari itu dibutuhkan strategi pembelajaran yang sesuai agar peserta didik tidak merasa kesulitan. Strategi pembelajaran merupakan rencana, aturan-aturan, langkah-langkah, serta sarana yang prakteknya akan diperankan dan akan dilalui dari pembukaan sampai penutupan dalam proses pembelajaran di dalam kelas guna merealisasikan tujuan. Itu menurut Mustafa dan Hamid. Strategi pembelajaran dilakukan agar peserta didik dapat menerima materi lebih efektif dan efisien. Pemilihan strategi pembelajaran bahasa Arab tidak bisa asal pilih, tetapi disesuaikan dengan kemahiran kebahasaan yang akan dipelajari. Pada umumnya, strategi pembelajaran yang tidak melibatkan peserta didik atau monoton akan membuat peserta didik ini demotivasi dalam belajar, sehingga tujuan pembelajaran tidak tercapai dengan baik. Strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya, arah dari semua keputusan penyusunan strategi adalah pencapaian tujuan. Nah, tujuan pembelajaran juga harus ditetapkan terlebih dahulu, karena tujuan merupakan roh dalam implementasi suatu strategi. Kemudian strategi pembelajaran dalam bahasa Arab ini dibagi berdasarkan keterampilan berbahasa Arab. Pada umumnya strategi pembelajaran bahasa Arab disesuaikan dengan kemahiran berbahasa yang akan dipelajari dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, strategi pembelajaran bahasa Arab ini dibagi berdasarkan keterampilan berbahasa itu ada 6. Ada strategi pembelajaran mufrodat, tarkib, istima, kalam, kiroah, dan kitabah. Strategi pembelajaran mufrodat. Pembelajaran mufrodat ini pembelajaran yang paling penting karena mufrodat merupakan dasar dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, di sini juga strateginya dibagi menjadi 3, ada yang dasar, menengah, dan lanjut. Pada dasar ini, strategi pembelajaran yang digunakan biasanya menggunakan nyanyian atau lagu. Ada strategi pembelajaran mufrodat atau tingkat menengah. Nah, strategi ini biasanya menggunakan seperti menulis kata-kata gitu, untuk memahami kosakata yang ada. Kemudian ada strategi pembelajaran tingkat lanjut. Ini biasanya mencari makna dalam kata dalam kamus. Misal apa arti dari tas gitu, cari di kamus. Selanjutnya ada strategi pembelajaran tarkib. Nah, tarkib ini adalah aturan-aturan yang mengatur penggunaan bahasa Arab yang digunakan sebagai media untuk memahami kalimat. Dan strategi tarkib ini sama dengan mufrodat yang mana disesuaikan dengan masing-masing tingkatan. Tingkatnya juga ada yang dasar, menengah, dan lanjutan. Nah, tujuannya ini untuk membedakan antara tujuannya ini agar peserta didik mampu membedakan mana isim, mana fi'il, mana huruf. Gitu. Jadi nanti di tingkat lanjutan juga akan dijelaskan tujuannya itu agar siswa mampu memahami mana jumlah fi'liyah, mana jumlah ismiyah. Selanjutnya ada strategi pembelajaran istima. Istima ini menyimak. Maharoh istima ini dimaksudkan sebagai kemampuan peserta didik untuk memahami bunyi atau ujaran dalam bahasa Arab dengan baik dan benar. Tujuannya ini untuk mampu memahami isinya. Nah, strateginya ini biasa yang digunakan yaitu strategi merekam. Di mana di sini itu ditekankan aspek kemampuan memahami isi bacaan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mengiringi dalam setiap bacaan tersebut. Karena di sini fokusnya itu menyimak. Jadi contohnya kita beri anak sebuah audio atau video gitu. Kemudian kita jika ingin mengetahui apakah mereka sudah memahami, kita beri pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan bacaan atau
tayangan yang sudah kita berikan tadi gitu, seperti itu. Selanjutnya ada strategi pembelajaran kalam atau berbicara. Nah, tujuan pembelajaran kalam sendiri ini mencangkup beberapa hal, antara lain kemudahan berbicara, kejelasan, pelafalan, dan lain sebagainya. Strategi yang biasa digunakan ini strategi jigsaw. Strategi ini biasanya digunakan dengan tujuan untuk memahami isi sebuah bacaan secara utuh dengan cara membagi-baginya menjadi beberapa bagian kecil. Masing-masing peserta didik memiliki tugas untuk memahami sebagian isi bacaan tersebut, kemudian digabungkan menjadi satu dengan cara seperti ini. Diharapkan isi bacaan yang cukup panjang tadi dapat dipahami secara cepat, dan juga proses pemahaman akan semakin mendalam karena diulang berkali-kali. Jadi katakanlah kita memiliki sebuah materi apa tadi? Materi kalam. Kemudian kita bagi menjadi beberapa kelompok kecil seperti itu. Nah, satu kelompok ini katakanlah ada 3 orang. Nah, 3 orang ini kita beri masing-masing anak itu untuk membaca satu paragraf. Jadi paragraf pertama berikan kepada siswa 1, paragraf kedua berikan kepada siswa 2, paragraf 3 berikan kepada siswa 3. Ketiga siswa ini kita tuntut untuk membaca dan memahami isi tersebut. Kemudian setelah mereka selesai memahami dan membaca isi tersebut, mereka kita arahkan untuk berdiskusi. Setelah berdiskusi, hasilnya tersebut diberikan kepada kita, kemudian kita evaluasi bersama-sama. Seperti itu. Selanjutnya ada strategi pembelajaran qiraah. Nah, menurut Mustafa, target pembelajaran qiraah ini adalah mampu membaca teks bahasa Arab dengan fasih, mampu menerjemahkan dan mampu memahaminya dengan baik dan lancar. Di sini juga terbagi menjadi beberapa tingkat ya, ada tingkat pemula, menengah, dan lanjut. Pada tingkat pemula ini biasanya menggunakan strategi Denan Empty Outline, yaitu strategi yang digunakan untuk melatih kemampuan peserta didik dalam menuangkan isi dari yang dibaca ke dalam bentuk tabel. Misalnya nih, peserta didik mampu membedakan antara mana yang isi, mana yang fi'il gitu. Selanjutnya ada tingkat menengah. Nah, biasanya ini menggunakan strategi index card match, yaitu sebuah strategi yang digunakan untuk mengajarkan kata-kata atau kalimat dengan pas. Selanjutnya ada tingkat lanjut. Nah, pada tingkat ini biasanya menggunakan strategi analisis, yaitu strategi yang digunakan untuk melatih peserta didik dalam memahami isi bacaan dengan cara menuangkan ide pokok atau utama dan ide-ide pendukungnya. Selain itu juga biasanya menggunakan strategi snowballing. Strategi ini hampir sama dengan strategi the power of two. Strategi snowballing ini adalah strategi yang berjalan melalui beberapa tahap tergantung pada banyak dan sedikitnya jumlah peserta didik. Strategi ini biasanya digunakan pada kelas kecil. Selanjutnya ada strategi pembelajaran kitabah. Menurut Mustafa dan Hamid, pembelajaran kitabah terpusat pada 3 hal, yaitu kemampuan menulis dengan tulisan yang benar, memperbaiki khot, dan kemampuan mengungkapkan pikiran secara jelas dan detail. Dalam strategi pembelajaran kitabah ini sama halnya dengan beberapa strategi pembelajaran yang lain, memiliki 3 tingkatan, yaitu pemula, menengah, dan lanjut. Pada tingkat pemula ini biasanya peserta didik kita ajarkan untuk menyalin satuan-satuan bahasa yang sederhana, kemudian menulis pernyataan-pernyataan yang sederhana dan paragraf pendek. Nah, tujuannya apa? Agar siswa ini terbiasa dengan menulis bahasa Arab dengan yang sederhana gitu, kata-kata yang sederhana, yang tidak terlalu berat. Selanjutnya ada tingkat menengah. Ini kita ajarkan untuk siswa mampu menulis pernyataan dengan mulai menengah ya tingkatnya, jadi tidak begitu sederhana. Mereka mulai menulis paragraf, surat, karangan pendek. Nah, pada tingkat lanjut ini biasanya kita ajarkan siswa untuk mampu menulis paragraf atau berbagai jenis karangan, laporan, dan surat-surat resmi lainnya. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.